Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Isnaini Nur Hasmi. Biasanya Ibu dipanggil Ibu Ismi. Hari ini kita akan belajar tentang tematik mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung serta sumber bunyi. Jadi perhatikan videonya baik-baik ya. Jadi kita belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Adapun tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. 2. Siswa dapat mengidentifikasi sumber bunyi. Setiap bacaan memiliki beberapa paragraf, dan di dalam setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Lalu, apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide utama dari suatu bacaan, dapat berupa inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Selanjutnya, manusia mempunyai indera pendengaran, yaitu telinga. Pendengaran tersebut dikarenakan adanya bunyi. Jadi manusia itu bisa mendengar karena adanya bunyi. Lalu apa itu bunyi? Jadi, bunyi adalah salah satu jenis energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Bunyi timbul karena adanya gelombang bunyi, gelombang yang merupakan gelombang mekanik dan merambat melalui medium. Mediumnya ini dapat berupa benda padat, benda cair, dan udara. Sumber bunyi. Sumber bunyi adalah semua benda atau alat yang menghasilkan bunyi. Bunyi akan terdengar kuat ketika kita berada di dekat sumber bunyi. Bunyi terdengar semakin melemah jika kita menjauhi sumber bunyi. Sumber bunyi ini bisa dapat berupa alat musik seperti seruling, gitar, dan lain-lain. Selanjutnya adalah contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa gagasan pokok itu yaitu ide utama dari suatu bacaan. Sedangkan gagasan pendukung yaitu tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Jadi, biasanya dalam suatu paragraf itu hanya ada satu gagasan pokok. Sedangkan untuk gagasan pendukung itu biasanya ada beberapa kalimat. Contohnya dalam teks bacaan berikut, yaitu bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Yang mana sih dari teks tersebut itu yang disebut gagasan pokok? Jadi gagasan pokoknya itu melakukan percobaan tentang bunyi. Sedangkan gagasan pendukungnya yang pertama yaitu setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Yang kedua, Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Yang ketiga, Udin dan Beni membawa benang kasur. Itu adalah beberapa contoh gagasan pendukung untuk gagasan pokok. Contoh yang selanjutnya dari teks yang ada di sini. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat.
Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lainnya. Dari teks ini, mana sih yang disebut gagasan pokok? Jadi gagasan pokoknya yaitu selalu menghargai satu dengan yang lainnya. Sedangkan gagasan pendukungnya itu berupa satu, teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Yang kedua, Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Yang ketiga, meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Yang keempat, Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Jadi gagasan pendukung ini bisa banyak karena dia menjelaskan kembali untuk gagasan pokok. Ya, sekian penjelasan dari Ibu. Tetap semangat ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.